Fenomena ketidakseimbangan pada lapisan bumi. Lapisan bumi yang melewati litosfer, hidrosfer, dan atmosfer dengan skala kandungan komponen abiotiknya merupakan tempat tinggal untuk saling berinteraksi antara manusia, hewan, tumbuhan, dan komponen biotik lainnya yang membentuk sebuah ekosistem. Interaksi pada suatu ekosistem melibatkan komponen biotik dan abiotik yang akan membentuk keseimbangan kehidupan di permukaan bumi. Nah teman-teman, keseimbangan ini akan terus terjaga loh sepanjang tidak ada gangguan terhadap masing-masing komponen ekosistem. Dan apabila pada saat sebuah ekosistem mulai terganggu, dapat dipastikan akan muncul gangguan besar terhadap ekosistem, yaitu bencana. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak bencana itu apa? Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Nah teman-teman, bencana sendiri dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor non-alam. Dan ini dia beberapa bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana sendiri meliputi tindakan pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Berikut ini kerentanan bencana di Indonesia dan faktor penyebabnya. Yang pertama, rentan terhadap bencana. Rentan terhadap bencana sendiri memiliki dua faktor, yaitu faktor alami dan juga faktor manusia. Faktor alaminya yaitu Indonesia terletak di garis khatulistiwa dengan panas matahari yang tinggi. Sedangkan faktor manusianya yaitu perilaku masyarakat yang kurang disiplin pada kegiatan pembukaan lahan maupun pada instalasi jaringan listrik permukiman padat. B. Banjir. Bencana ini memiliki dua faktor penyebab, yaitu faktor alami dan juga faktor manusia. Faktor alaminya yaitu perubahan iklim yang ekstrim hingga menimbulkan curah hujan yang sangat tinggi sehingga air sungai membludak dan menyebabkan banjir. Dan faktor manusia, penebangan hutan untuk alih lahan sehingga tidak ada pohon untuk menyerap air sehingga menyebabkan banjir. Yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor memiliki dua faktor penyebab, yaitu faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi dan juga gempa bumi. Yang kedua, faktor manusia, yaitu penebangan hutan di daerah lereng gunung atau bukit dan juga alih lahan. Yang keempat, gempa. Gempa memiliki faktor geologi. Yang pertama adalah Indonesia terletak di antara tiga lempeng tektonik. Tiga lempeng tektonik tersebut yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Kedua, terdapat banyak gunung berapi yang berpotensi menimbulkan gempa vulkanik. Yang kelima adalah tsunami. Tsunami memiliki faktor geologi. Yang pertama yaitu wilayah Indonesia terletak di antara dua samudra. Dua samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Yang kedua, terdapat gunung berapi di wilayah lautan. Yang ketiga yaitu terletak di dua sirkum berapi, yaitu Pasifik dan Mediterania. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tindakan pra-bencana. Setiap masyarakat seharusnya memiliki sikap waspada dan mengetahui potensi bahaya di tempat yang ditinggalinya. 3 tindakan pra-bencana yaitu 1. Kegiatan pencegahan, 2. Kesiapsiagaan, dan yang ketiga peringatan dini. 1. Kegiatan pencegahan. Kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana mencakup pencegahan secara fisik dan non-fisik, antara lain sebagai berikut. Kegiatan fisik yang pertama, pemasangan instalasi pemadam kebakaran otomatis pada gedung. Yang kedua, pemasangan fire hydrant di sepanjang jalan strategis perkotaan. Selanjutnya yaitu kegiatan non-fisik. Yang pertama, pemahaman kesadaran hidup disiplin. Yang kedua, ramah terhadap lingkungan. Yang kedua adalah kesiapsiagaan. Berikut ini beberapa tindakan waspada terhadap potensi bencana jika tiba-tiba bencana tersebut menimpa kita. Yaitu yang pertama, menyiapkan tas darurat yang berisi barang-barang penting sehingga nanti apabila terjadi bencana dapat segera diambil. Yang kedua adalah mempelajari jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul yang aman ketika terjadi suatu bencana.
Yang ketiga yaitu menyimpan nomor kontak komunikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu peringatan dini. Pasti peringatan dini itu? Peringatan dini yaitu suatu upaya untuk memperingatkan suatu masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana agar waspada akan potensi bahaya yang akan menimpa. Biasanya peringatan dini ini disampaikan oleh lembaga yang bertugas dalam manajemen bencana. Contohnya seperti BMKG. Yang keempat yaitu tindakan saat bencana. Berikut yaitu tindakan yang dapat kita lakukan saat bencana terjadi. Yang pertama yaitu menyelamatkan diri dan menyediakan tempat pengungsian. Yang kedua yaitu memberikan bantuan yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu penyediaan layanan kesehatan darurat. Yang keempat yaitu pendampingan psikoterapi untuk mengurangi trauma. Yang kelima yaitu kegiatan pasca bencana. Kegiatan yang dilakukan pasca bencana antara lain yaitu kegiatan pemulihan dan juga kegiatan evaluasi. Kegiatan pemulihan sendiri dapat dilakukan dengan tindakan rehabilitasi yaitu perbaikan langsung untuk jangka waktu pendek dan rekonstruksi. Dan kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji kejadian-kejadian yang di luar prediksi untuk dijadikan dasar prosedur perencanaan. Mitigasi bencana di kemudian hari jika terjadi bencana serupa.